Libur panjang Maulid Nabi, penumpang kereta api meningkat. Diduga pikun, nenek jatuh dari jembatan. Peningkatan penumpang kereta api mulai terjadi di stasiun Jember Jumat siang. Peningkatan ini ditengarai banyak masyarakat memanfaatkan libur panjang akhir pekan yang dibarengi libur Maulid Nabi Muhammad SAW dengan liburan atau pulang ke kampung halaman. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember menyediakan sebanyak 31.456 tempat duduk untuk kereta api keberangkatan dari Daob 9 Jember selama 4 hari mulai 13 sampai 16 September. Dengan kapasitas yang tersedia setiap harinya sebanyak 7.864 tempat duduk. Selain itu, KAI Daob 9 Jember di momen ini mengoperasikan 22 perjalanan kereta api, meliputi kereta api Mutiara Timur, kereta api Ranggajati, kereta api Wijaya Kusuma, kereta api Belambangan Ekspres, kereta api Logawa, kereta api Pandalungan, kereta api Sri Tanjung, kereta api Tawangalun, kereta api Probowangi, dan kereta api Pandanwangi. Salah seorang penumpang, Feby Arianti, mengaku memesan jauh-jauh hari untuk mendapatkan kursi, mengingat momen tersebut dimanfaatkan untuk libur akhir pekan dan Maulid Nabi. Ini baru perjalanan 2 kali, karena perjalanan kereta api itu lebih cepat, Mas. Ini perjalanan kereta api cepat dan ini juga tempatnya nyaman. Untuk di mana? Untuk tiketnya itu dipesan secara online karena takutnya habis. Kan ini kan tiket kereta kan cepat habis. Ya ini liburan untuk weekend. Beberapa tiket kereta api telah habis dipesan, namun keberangkatan Daob 9 Jember masih tersedia sebanyak 3.102 tempat duduk selama hingga perayaan Maulid Nabi. Jumlah tersebut terdapat di beberapa kereta api seperti kereta api Logawa tujuan Purwokerto, kereta api Mutiara Timur tujuan Surabaya, serta kereta api Ranggajati tujuan Cirebon, tapi tiket yang tersedia hanya pada beberapa tanggal keberangkatan. Jelang libur panjang pada akhir pekan ini yang dirangkai dengan libur Maulid Nabi Muhammad, KAI Daob 9 Jember mengoperasikan 22 perjalanan kereta api dengan rata-rata kapasitas tempat duduk yang tersedia per harinya mencapai kurang lebih 7.800 tempat duduk. Berdasarkan data penjualan pada siang hari ini, dimulai dari tanggal 13 hingga 16 September 2024, tiket kereta api yang telah dipesan oleh masyarakat mencapai kurang lebih 33.500 tiket. Berdasarkan data, terdapat kenaikan sekitar 5 hingga 7% daripada periode minggu sebelumnya. Beberapa tiket kereta api penjualannya sudah habis, diantaranya KA Sri Tanjung menuju Yogyakarta, KA Tawangalun menuju Malang, KA Pandalungan menuju Jakarta. Namun jangan khawatir, masih tersedia kurang lebih sebanyak 2.000 tempat duduk yang tersedia di beberapa KA, antara lain KA Logawa, KA Ranggajati, dan KA Mutiara Timur yang menjadi legend di Daob 9 Jember. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan berpergian menggunakan transportasi kereta api untuk dapat merencanakan perjalanannya dengan baik. Tiket kereta api masih tersedia di aplikasi Akses PKI maupun dapat menggunakan fitur Connecting Train jika kehabisan tiket. Ada tambahan gerbong maupun tambahan seat. Kalau arus balik diperkirakan jatuh di hari Minggu maupun Senin. Untuk data sementara, kenaikan masih di paling tinggi penumpang di hari Minggu kedatangan. Wawancara. Kereta api Daob 9 Jember mengimbau para pelanggan untuk merencanakan perjalanan dengan memesan tiket kereta api jauh-jauh hari agar dapat memilih kereta api dan tanggal keberangkatan yang diinginkan. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.
Suasana di sekitar Jembatan Ponjen Kencong mendadak ramai oleh warga sekitar maupun petugas untuk memberi pertolongan kepada korban jatuh dari atas jembatan. Korban adalah nenek warga desa Wunguan Kencong, jatuh dari atas jembatan ke dasar sungai Kencong yang kebetulan kering karena musim kemarau. Ketinggian dasar sungai sampai jembatan diperkirakan 3 meter, sehingga kedua kakinya mengalami patah. Proses evakuasi korban tersebut berlangsung cukup sulit karena tebing yang curam sehingga tim penyelamat harus naik bantaran sungai. Saksi mata Wahyu mengaku mengetahui ada orang yang jatuh ke dasar sungai sehingga ia langsung melapor ke Polsek Kencong. Tadi ada orang lewat, Iya. kebetulan saya di perempatan. Iya. Bilang, mas ono wong ceblok, langsung saya lari. Terus? Saya lihat kakinya yang patah, kiri kanan. Itu perkiraan gimana, Mas? Nggak ada yang tahu, cuma orang naik sepeda motor tadi lewat, kasih tahu gitu. Terus selanjutnya Mas manggil pihak berwajib ya? Iya, langsung pihak berwajib sama aparat desa juga. Ini menunggu apa sekarang? Nunggu ambulan, mas. Babin Kamtibnas Desa Wonorejo Polsek Kencong Bribka Nurul Hidayat langsung mencari dan menghubungi pihak keluarga Salamah di Dusun Wunguan Kencong. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Wonorejo juga membantu melakukan evakuasi. Jam 12.00 menerima laporan dari warga bahwa ada orang terjatuh dari jembatan Grojogan. Kemudian kita bersama rekan Polsek mendatangi TKP, terus melihat kondisi korban. Kemudian kita hubungi dari pihak Puskesmas dan tim nakes juga hadir membawa ambulan. Jadi kita evakuasi dari TKP menuju Puskesmas. Kemungkinan si korban ini terjatuh dari jembatan ya. Menurut informasi warga Dusun Wunguan bernama Ibu Salamah, usia perkiraan di atas 70 tahun. Evakuasi kita dibantu oleh nakes dari Puskesmas menggunakan tandu, juga dibantu oleh warga. Kalau memang dari informasi dari korban memang mulai tadi pagi dan dicari untuk kejadian yang sampai tempat saja belum dapat informasi kita. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Dalam rangka mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Jember terkait penanganan stunting, pemerintah Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, mengadakan lomba memasak kreasi. Giat yang diikuti oleh 100 peserta dari kader PKK dan posyandu di pendopo desa setempat. Kegiatan lomba memasak tersebut nampak meriah, yang disupport langsung oleh Wings Food. Dalam lomba memasak kreasi kali ini diikuti 100 peserta dari kader PKK dan posyandu desa setempat. Dengan menggunakan keragaman kostum yang menarik, dari sekian peserta dibagi menjadi 8 kelompok. Untuk bahan kebutuhan memasak kreasi, yakni menu sup, para peserta menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan, seperti daging sapi, daging ayam, dan sayuran. Lomba memasak ini diambil juara 1, 2, dan juara 3, berupa hadiah uang binaan dan door prize menarik dari Wings Food. Menurut Imam Mustafa selaku Kepala Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, menyampaikan kegiatan lomba memasak kreasi kali ini bertujuan agar para peserta bisa memasak dengan baik dan bergizi, sehingga masakan tersebut bisa dikonsumsi dan juga bisa untuk penanganan stunting. Alhamdulillah untuk Desa Balung Lor sekarang ini mengadakan lomba bersama memasak dengan semua kader dan juga ibu-ibu PKK. Jumlah peserta ada 100 lebih. Jadi lomba ini ada 8 regu nantinya
dalam rangka memasak ini paling tidak untuk meningkatkan gizi yang ada di masyarakat. Biar terkait masalah stunting ini bisa tertangani dengan mengajak masyarakat untuk memasak yang benar bagaimana. Untuk lomba kali ini kita memasak bermacam-macam sup, mulai dari sup ayam, sup sapi dan semuanya, termasuk ikan laut juga. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Siap ya Bu, nanti menilai performa dari seluruh tim. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains, Teknologi, dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812 5255 4205. Program unggulan Twin Degree dan Double Degree di luar negeri. Materi sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini diharapkan tidak hanya sebatas hafalan saja, namun juga sebagai acuan dalam diri. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat menyampaikan, berbeda dengan masa lalu, di mana pola penyampaian 4 pilar kebangsaan lebih pada bersifat doktrin. Kondisi saat ini harus dirubah dengan mengajak anak-anak atau generasi muda menyadari pemahaman lebih jauh dengan metode yang sesuai. Dengan metode kekinian, diharapkan penyampaian tersebut pada akhirnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan relevansi saat ini melihat masalah maupun problematika yang ada dalam 2 dekade terakhir. Masuknya paham-paham radikal dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan perlu adanya pagar atau benteng dalam diri generasi muda. Di mana memagari itu tidak dapat dilakukan dengan larangan, namun harus datang dari diri sendiri melalui pemahaman materi 4 pilar kebangsaan. Ditambah dengan bonus demografi sebagai keunggulan Indonesia, diharapkan pada tahun 2030 dapat terwujud generasi muda yang perlu mendapat kesempatan dan ruang seluas-luasnya untuk terus belajar. Tujuannya adalah menyampaikan khusus kepada para mahasiswa agar mereka lebih memahami apa arti 4 pilar. Zaman saya sekolah dulu, zaman Pak Rektor sekolah, Pak Charles, Pak Dekan, Pak dosen semuanya, itu kita kenal ada yang namanya P4, kemudian berbagai pelajaran yang buat kita, memori kita, meskipun itu bentuknya doktrin ya. Nah, sosialisasi 4 pilar sebetulnya adalah bentuk lain, tetapi tidak menggunakan metodologi doktrin, tapi mengajak anak-anak memiliki pemahaman lebih dalam, meskipun karena waktunya pendek, tapi paling tidak menggugah mereka untuk mau pelajari lebih jauh. Dan memang MPR RI sudah menyiapkan kit untuk itu, yang kemudian nanti bisa mereka bawa, mereka lihat, dan paling tidak sudah ada ketertarikan sehingga paling tidak lebih mudah. Dan tujuannya tentu harapannya adalah
4 pilar ini tidak hanya menjadi hafalan, tetapi pada akhirnya karena mereka adalah anak-anak yang meneruskan keberlangsungan negara yang kita cintai dan menerima tongkat estafet ini nanti, mereka dapat mengaplikasinya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, giat kampus berkolaborasi dengan MPR seperti ini juga merupakan salah satu sebuah bentuk penguatan bagi generasi penerus yang harus digelar secara berkelanjutan, agar materi yang diberikan bisa tersampaikan dengan baik. Intinya begini ya, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa perguruan tinggi itu kan kalau ada hal seperti ini kan punya negara ya, programin negara gitu, tentang kebangsaan, kebangsaan melalui 4 pilar gitu, sesuai. Itu harus kita tangkap, karena kan kita bukan hanya tempat untuk belajar, kita kan tempat untuk mahasiswa itu juga harus kita bangun karakternya kan gitu kan. Karakter apa ya? Karakter kebangsaan tadi ya kan, supaya ya seperti pesannya Ibu Wakil Ketua MPR tadi, bahwa generasi yang sekarang di mana gangguannya itu kan sangat banyak ya, melalui media yang sampean pegang itu banyak banget gitu, mulai bowes aliran yang bagaimana lah, mulai yang kanan kiri itu ada semua, aliran kanan kiri ada semua, sehingga kita harapkan adik-adik itu semua ya, kita semua juga sih ya, itu dibentengi gitu kan, dibentengi dengan tadi yang disebutkan 4 pilar ya kebangsaan tadi kan, itu sebetulnya ingin membangun bagaimana sikap kita, ideologi kita, supaya negara ini menjadi tetap bersatu, kuat, gitu kan. Intinya itu sih sebetulnya, supaya kuat dari berbagai gangguan-gangguan yang nanti bisa meruntuhkan bangsa ini. Di hadapan ratusan mahasiswa hadir pula menyampaikan materi anggota DPR RI terpilih Dapil 4 Jember Lumajang, Charles Mekiansyah. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Di tengah kesibukannya menjadi seorang jurnalis media televisi swasta nasional, Nur Salim, warga komplek perumahan Taman Anggrek, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, sukses membudidayakan ikan hias jenis koi. Kesuksesan Nur Salim dalam membudidayakan berbagai jenis ikan koi berawal dari hobinya memelihara ikan hias di rumahnya sejak tahun 2018 silam. Dari hobi memelihara ikan hias tersebut, kemudian Nur Salim memberanikan diri membudidayakan ikan koi dengan memanfaatkan halaman rumahnya yang terbilang cukup sempit, hanya berukuran 7 x 4 meter. Berkat ketelatenannya dan kesabarannya dalam merawat ikan koi seperti memastikan kualitas air, memberikan pakan yang tepat, serta menjaga kebersihan kolam, ikan koi yang dibudidayakan Nur Salim tumbuh maksimal dan sehat. Ada beberapa jenis ikan koi yang dibudidayakan Nur Salim seperti jenis kohaku, sanke, dan sowa. Sedangkan untuk harga bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah, menyesuaikan jenis ukuran dan corak atau motif warna pada ikan koi. Kemudian di rumah juga ada anak yang memelihara ikan hias gitu, dan pernah memelihara ikan hias koi terus mati gitu. Akhirnya tertarik untuk membuat kolam sendiri, dan kolam sendiri alhamdulillah sejak mulai pertama itu sudah standar ya. Karena saya banyak meminta bantuan kepada teman-teman bagaimana membuat kolam koi yang pas atau yang standar sehingga ikan koi itu tidak gampang mati begitu. Untuk harga tadi Pak? Untuk harga bermacam-macam, tergantung ukuran sama kriteria ikan sendiri itu. Ada ikan yang kecil harganya sampai 1 juta, 2 juta, memang untuk kriteria untuk kontes. Kemudian kalau untuk harga koleksi sama ikan pasar itu ada 20.000, ada yang 50, ada yang 150 juta itulah. Nah, adapun besarnya kira-kira itu 50 cm ke atas dan ikannya sudah layak dikoleksi, rata-rata antara 2 juta 3 juta rupiah per ekor. Selain dijual secara langsung kepada pembeli yang datang ke rumahnya, Nur Salim juga menjual ikan koi melalui platform media sosial dengan sistem lelang, khususnya ikan koi untuk kebutuhan kontes melibatkan penghobi ikan koi.
karena saya tuh suka ke warnanya dan banyak juga kan motif-motif corak dari ikannya itu. Karena di sini dekat sama kota, dari rumah saya dekat, terus di sini juga banyak macamnya, terus harganya juga terjangkau. Jadi saya senang beli di sini. Seiring minat penghobi ikan koi yang tinggi, Nur Salim akhirnya menggandeng petani untuk lebih membudidayakan ikan koi yang kini telah menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Inilah rumah peternakan perkutut rumahan yang terletak di Dusun Kerajaan Barat, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Jember. Dengan memanfaatkan lahan kosong di samping rumahnya, ia berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari membudidaya burung perkutut berjenis perkutut Bangkok. Ia adalah Irfan, bapak 2 anak ini telah bertahun-tahun menggeluti dunia burung perkutut. Awalnya, ia hanya hobi pelihara burung perkutut hingga akhirnya hobinya berkembang ke kontes perkutut. Tak hanya di dalam kota, kontes perkutut tingkat nasional seperti di Yogyakarta pun ia pernah ikuti. Karena sering ikut kejuaraan, tak ayal burung perkututnya sering ditawar orang untuk dibeli. Lambat laun, Irfan mengembangbiakkan perkutut kontesnya. Kemudian, hobinya berkembang menjadi usaha jual beli perkutut, sehingga anakan perkututnya seringkali langsung laku dipesan pembeli. Saat ini, ia mengaku burung perkututnya tersisa 30 ekor karena banyak laku terjual. Untuk 1 ekor anakan, ia menjual dengan harga Rp500.000 untuk 1 pasang perkutut. Namun, untuk kualitas kontes, ia membandrol mulai dari Rp1 juta untuk 1 perkutut. Untuk burung saya itu di sini totalnya ada 10 kandang, 10 jodoh, jadi 20 ekor ya untuk ternak. Terus untuk piaan ini untuk sementara saya kosong, masih tinggal 10 ekor enggak salah, karena sudah banyak dibeli orang gitu. Jadi umuran 2 bulan, 3 bulan sudah ada pembeli datang di sini. Karena saya menjual burung itu tidak terlalu mahal. Yang penting standar, orangnya senang, sudah kita lepas gitu aja. Jual berapa, Pak? Kalau saya piaan itu umur 3 bulan, kisarannya sepasang itu Rp500.000. Terus untuk kualitas untuk lomba, karena saya sering juga ikut lomba yang sudah bisa masuk ke kontes itu kisarannya di atas 1 juta. Biasanya per bulan itu kadang sampai 2 juta, 3 juta. Ya lumayan lah untuk tambahan belanja di dapur. Salah seorang penghobi perkutut mengaku seringkali datang membeli di tempat ini. Selain kualitasnya yang baik, harganya yang relatif murah menjadi pertimbangan menarik memilih perkutut milik Bapak Irfan. Saya sekitar 3 kali untuk lihat-lihat beli burung di sini, Pak. Kenapa memilih beli burung di sini? Ya, karena menurut saya sini tuh lebih harga lebih murah daripada yang lainnya, terus juga kualitas juga bisa bersaing dengan yang lainnya, Pak. Cocok untuk kontes atau gimana? Ya juga cocok untuk kontes. Biasanya Anda mau beli untuk kontes atau untuk koleksi aja? Ya ada yang buat koleksi, juga ada yang buat kontes gitu. Meski hanya memanfaatkan lahan di halaman, Irfan mengaku sanggup meraup omset hingga Rp3 juta per bulan dari ternak burung perkutut.
Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812 5255 4205. Program unggulan Joint Degree dan Double Degree di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus ajunan semulja Nyai Hajjah Ma'rufah Sabri Muntaha Seki Buru Ampon Lastare Morok Kaula ajunan malar muka teti ilmu manfaat, teti ilmu sebarokah, malar muka beliau terus paringi kesehatan. Semulja Kiai Haji Rafi'i Bayudawi, beliau adalah pembina Gembong, Gembong, repot sih macaan ini. Gembong Family, sejauh Gembong Family ini gerakan pemuda Wetan Embong. Berat kebadan. Semulja para Rabu seteja senyepoen Gembong Family sesemangkan gak dinto, alhamdulillah bisa melaksanakan setong acara pengajian umum melarmu ke banyak manfaat terbarokah. Ketua panitia penyelenggara dan segenap pengurus jajaran panitia
Cukenan Siaptina Muljaaki, Kepala Desa beserta seteja peratur, seteja warga masyarakat, semulai gelek ampon istiqomah neng Kak Dinto tek dentean saporana ajunan mulai gelek tek dentean mangken gula nyerah utang. Kula ingat dimin pernah yonceng tempat Kak Dinto tak hadir. Iki karena dan gula waktu Kak Dinto andik musibah keluarga dan gula masuk rumah sakit operasi ning RSAL Surabaya karena capok penyakit tumor sumsum tulang belakang. Operasi mereka mulai setelah sholat zuhur, sholat Jumat sampai jam 8 malam. Kak Dinto karena berada di tumpukan saraf di tulang belakang. Jadi gula tak bisa hadir nyon sapora karena apa? Separuh jiwa sedang sakit. Mungkin sekali lagi nyerah utang boleh. Menter pona utang nih. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah. Yang mana pada malam hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan, masih diberi panjang umur, sehingga kita masih berkesempatan untuk memperbaiki apa yang telah menjadi kekeliruan kita dan kesalahan kita kepada Allah. Pola kelaban ketika Dinto kaula ajunan deki bila ampon sobunga umur menarmu keteti orang si husnul khatimah. Kira-kira apa usaha kita untuk menjadi orang baik ke depan? Kan itu kan acara apa nih? Haul dan sekaligus menyambut Maulid Nabi ya, haul. Ada bepater ya. Untuk menjadi orang yang baik dan husnul khatimah ke depan Kak Dinto, kita harus berdoa. Paling tidak ada 3 yang harus kita doakan. Pertama, semoga kita masih diberi kesempatan bertaubat sebelum mati. Ini pertama. Yang kedua, semoga kita akan mendapatkan rahmat ketika mati. Yang ketiga, semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah setelah kita mati. Doa ini sering kita lantunkan. Ning Majmu' Syarif pada doa selamatnya. Itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Pada budi pada kalimat wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Bertaubat sebelum mati. Kak Dinto pada Rabu harus kita usahakan. Dalam setiap kita melakukan kebaikan niati taubat. Apa sih taubat itu? Kembali kepada Allah. Jadi kita ketika memahami taubat bukan saklek bahwa taubat kita harus begini enggak. Kita kembali kepada Allah. Loh, kok harus kembali yai? Karena kita menjauh setiap hari kau leban sambiani sekut jauh ke Allah. Dan tidak makin merujanya tanyaan jauh. Kita sering on the way dari Allah. OTW. Jalan mula gelojar mula sap-sep-sap. Oleh karena itu saya sekarang senang lewat cek bungan aku lah. Karena hari ini acara baik ini malam ini dimotori oleh anak-anak muda. Tepuk tangan. Anak muda itu senengannya ya ini ngembong. Jadi kenang aja masjid nak kena muda ngembong. Jadi mau ngembong mereka dikaki kemangkan jabun almarhum ke saktan lambau. Benyaan ning yegut, benyaan ning ngembong tempangi masjid kan wah. Ya, tapi ternyata ada di sini sekelompok pemuda namanya masuk di Gembong Family ini kayak saya nyamai nikah. Ini ternyata para Arabu memang orangnya seneng ning embong tapi masih punya niat untuk berbuat kebaikan, bahkan kebaikannya bisa dirasakan oleh orang lain.
Ini bukan langkah sederhana loh Pak. Bukan langkah sederhana. Kenapa? Mereka itu anak-anak nikah, anak-anak dan godetan makan keluar dari zona amannya. Anak muda itu punya zona aman, punya zona nyaman. Napa? Orang-orang mulai jarang pulang. 1, 2, ingin tampil beda. 3, pencarian jati diri. Balana malain. Itu pemuda. Tapi kok ada loh pemuda yang masih peduli seperti ada acara malam makan. Kuli seneng nggak sesepuh-sesepuhnya seperti beliau kesenamat. Kak Dito berarabu, Kak Dito menghargai usaha anak muda sehingga dibimbing. Lah ini yang dicita-citakan sebenarnya oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu menyatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana ay wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golonganku. Dan embian teroleh syafaat. Tapi kalau bukan golongan Nabi bakal aman ya. Jangan keluar. Udah dapat kiai, iya geng makai dapat mudi. Antriannya mudi. Pada benar orang yang ntar pengajian kan bah lambat. Ya roh, itu kontok letak padang je. Nguruh. Pada benar laro-laran. Nguruh mudi. Ada kun mengremeng. Kun hitam mojak pada orang yang kuli. Yang ropan tak padang. Mudi. Eki. Tapi mau saya ngadar ya. VVIP. VVIP nah. Bagi alerpok lah VVIP. Mode. Lah, laisa minna bukan golongan kami kata Nabi. Malam yarham saghirana. Orang-orang yang sepuh tidak menyayangi orang-orang yang muda dari kami. Walam yuwaqqir kabirana. Dan yang muda-muda ternyata tidak hormat kepada yang tua-tua dari pihak kami. Coba, kalimat ini bukan dibalik. Jadi walam yuwaqqir laisa minna lam yuwaqqir kabirana walam yarham saghirana, bukan begitu. Tapi ternyata laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Artinya apa? Yang punya kewajiban dulu sepo-sepo nih kan harus sayang dulu kepada yang muda-muda. Tapi kan kadang kita terbalik sekarang. Kita tidak pernah menghargai apa yang dilakukan oleh para pemuda. Bahkan kita mencurigai apa yang dilakukan oleh para pemuda. Lu salut loh. Kenapa? Di sana apa dia? Ajung kerasa. Kula salut loh. Ning daerah nikah. Mulai audit atau masuk akal. Yang Jember kun nyarapan Jember. Tapi jarang gula besar di Probolinggo, 10 tahun di Probolinggo. Setelah 10 tahun Probolinggo, akhirnya saya di Pamekasan. Jadi tak tahu kah Jember sekali. Hanya kelas 1 sampai SD, kan sampai keluar SD. Gula 6 tahun cuma. Mari sini kan keluar. Jadi tak tahu dan gula. Boleh salut. Jadi sesepuh nih kan. Ngayomi gitu. Ngayomi. Akhirnya mulai diayomi dan ngodadan ni akhir pahadorok sepo-sepo. Kenapa? Karena ni kemun pas sampai usaha mereka para pemuda ini kemudian tidak dihargai. Awas ni. Nak kena dan ngodadan ni mungkin ngerosak ke lingkungan. Tahu saya sampai seminggu. Wassalam. Mungkin ngerosak. Tapi juga beri kesempatan kepada pemuda untuk berbuat kebaikan. Ini kan lebih dahsyat. Kenapa? Karena dan goda dan ini setong tenaga kuat. 2 tak bete todus. Coba suruh minta sombakan. Makai sampai pentai pun. Semangat. Kalau lebih dari cemat, cenderung nyambiaki canting pun. Layano mon tengah nyumbang deh. Lewat coba yang sepuh-sepuh tidak bisa seperti itu. Sudah rada-rada jaim kan, rada-rada jaga image kan. Engkau tahu, ama Pak Saudara, mon ada nyumbang.
Karena ini kesemangatnya luar biasa. Jadi kalau malam ini juga ada peringatan HUT kemerdekaan, tidak boleh dilupakan bahwa para pemuda-pemuda dulu punya peran. Ketika dipimpin oleh Bung Tomo, Allahu Akbar, Kak Dito adalah pahlawan-pahlawan. Pemuda-pemuda punya peran. Makanya bulan sambian nggak makin Kak Dito. Harus bersyukur, terutama Bu Ibu. Sendi Ana, Ibu. Sokore dika. Empian nih kepada Rabu makin sudah punya alamat jelas. Ketika anak-anak nih kata etemu, roh mana berada pun, emang, ria markasa, gembong family, lepas kun berdedisah. Kalau tidak punya organisasi ini teh etemu juga berdedimah, ketemu berde batu ulo, ketemu berde batu ulo, lacak anjaan banyiru kidul. Ngubar minyan lepas dening kasah makin pun sih alamat tebak jelas berada di markas Gembong Family. Alhamdulillah Kiai Segedang Narabu Kirofi. Alhamdulillah nika tuakin nika mudah-mudahan terus sehat beliau, aset agama nika bon goreng labu tanah. Iya kejala tuan nih. Yang tuan, baca gula kuruna rarofi ini kan. Engki ning python lambang. Mulai gula kan tak bate bangal ka gula. Tenang nama. Yang kini keduku apa no bini gula. Jadi gula kakaan. Jadi pada kalakap ini kan. Ngoja anu kan udah tak bisa aja gula kakan dengan gar melanggar pernah gula morok nih beton kayak gini ada pada tak bisa. Kemon genteng kalah gula. Elmona kalah gula. Kalah alim beliau nih. Jadi tuakin mater terus sehat. Lanjut ki. Tekal marina nang tenang. Gula selebur boleh nama. Makin nih kan. Ada kejadian menarik yang tidak saya dapati di tempat lain. Kenapa? Mak pas bisa nih gini, ribah ngaji bah nggak dia. Ya ada rela. Ada ngaji kapi ya ada rela. Ada biasa nasib sabar temur de jalawar. Pada ban absa apro biasa. Ngobrol biasa ngisru nih kak. Ini ke bapak toju nih kak. Pahlibur ngaji. Hebat kan Ton, itu tangan kan Ton. Bisa nonton bencong. Pakai yang salangin nom benak. Ini gila nonton lili Allah jangan gula. Biasa no, coba ambian nyari pengajian, senak-anak nih ke Bahtojun. Mun sal-sal biasa. Sabtu temu ngaruh. Gula kayak burung isening Kertonegoro, benenakan nih kapal kuna sap nih ada, gula bangun cap, paut redan gula. Nikle, neng nikle. Tetapi gula pun oleh 2 poin kan teman, oleh 2 poin gula. Setong, bergoda dan nih kebiasaan neng seneng neng embong, tapi justru seneng embong nggak dito dipoles pasti kegiatan positif. Itu kayak dito, pas ning pahibadati pengajian pas sampai beda kegiatan-kegiatan sosial gasa keruah pakai foto nungguan keruah testimoninya rolah apa roh kana joget tuh enjoy roh ning de yo kafiro si gagal asragaman lah nikah pada Rabu jika ada kalimat bahwa al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran itu jika tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ini kan baik, punya nilai baik, tujuannya baik, tapi kalau tidak ada organisasinya akan dikalahkan oleh kejelekan-kejelekan, kebatilan-kebatilan, kejahatan-kejahatan yang terorganisir.
Oleh karena itu barokah itu pasti tiba kepada jamaah. Kenapa? Karena Allah menyenangi kepada jamaah kebaikan. Ingat makan ini kemudian jamaah. Ini kemungkinan ini pada kumpulan dengan nikah. Atau istilah kalau tak ada ke jamaah, jam'iyah, perkumpulan nikah, perkumpulan nikah, perkumpulan nikah. Karena bulan sambian para Rabu, minabi kain itu tak kumpul, apa yang bisa kita lakukan? Wong kita memiliki keterbatasan. Kita ini lemah. Kita ini punya tenaga.